Teman-teman, Trainer Budiarto. Kali ini saya ingin sharing, saya baru saja mengalami tindak kejahatan, teman-teman. Jadi saya ini ceritanya lagi menjual laptop gitu ya. Saya mau upgrade laptop, saya menjual di media sosial di marketplace gitu. Di Indonesia, marketplace di Indonesia termasuk nomor 1 di Indonesia. Ya, ini dia bisa hubungi saya via marketplace itu, chatting, bisa juga menghubungi saya via WhatsApp atau nomor telepon yang saya munculkan. Dahulu saya pernah ketipu yang sama, jadi saya sudah belajar. Dahulu saya tertipu Rp500.000 dari penjualan helm. Ternyata saya nggak dapat uang dari helm, malah saya keluar 500.000 atau lebih, saya lupa. Ya sekitar Rp500.000 kerugiannya. Saya lapor ke kepolisian karena nilai kecil, jadi ya saya hanya lelah saja. Saya lapor ke bank juga, tanggapan juga gitu deh, malah saya harus buat surat laporan ke kepolisian di faksimil. Zaman sekarang bisa email tapi minta faksimil kayak gitu-gitu. Jadi ya gak enak ya rasanya kita kena tipu, dan semua orang tentunya nggak mau kena tipu, tapi kan orang bisa aja hipnotis, orang yang belum ada pengalaman dia ngerjain kita. Saya nggak mau berbuat jahat, tapi orang berbuat jahat itu mungkin dia bisa merasakan bahagia sesaat, tapi jangka panjangnya, bahkan kalau mereka nggak bertobat, nggak minta ampun, di akhiratnya waktu mereka meninggal kita nggak tahu hukuman mereka seperti apa. Yang penting kita yang jangan berbuat jahat. Ya singkat cerita, dulu uang saya nggak balik, dan penipunya tuh kayaknya masih berkeliaran kalau belum ketangkep ya lah. Nah sekarang saya baru saja kejadian di bulan Maret, tanggal berapa ini, tanggal 28 Maret 2023, saya jual yang tadi laptop. Ada yang orang nawar ngaco-ngaco barangnya tersebut, kemudian ada yang hubungi saya via WhatsApp. Di WhatsApp dia bilang, coba saya mau transfer kayak gitu. Saya diminta ini identitas sama seperti dia. Ternyata yang dia fotokan identitasnya orang lain. Yakin saya bukan identitasnya dia. Dia telepon ngomongnya baik-baik. Cuman begitu saya bilang iya, saya jelasin, saya jujur kan, nanti saya mau backup data dulu laptopnya. Kemudian nanti estimasi jam 12 sampai jam 2 siang saya berencana untuk mengantarkan barang ke tempatnya dia. Ternyata teman-teman, dia serba cepat ya, dia kirim data yang datanya itu KTP segala, tapi pasti palsu. Kemudian dia bilang udah transfer, dia kirim bukti transfernya, tapi dia cepet-cepet retract lagi tuh. Dan saya lihat, saya punya mobile banking yang bisa memeriksa gak ada transaksi, dan saya sadar. Saya bilang Anda nipu saya. Saya bilang Anda menipu saya. Langsung dia marah, nada bicaranya, logatnya kelihatan aneh gitu, nggak seneng, marah, bilang saya menipu. Dan dia seolah-olah dengan dia kasih bukti transfer saya bisa dianggap penipu. Langsung saya bilang saya bawa ini ke kepolisian. Saya bilang saya laporkan nomor Anda ke kepolisian kayak gitu. Ya tetap aja dia mau ini apa, jadi ini mau video call, mau lihat wajah saya seperti apa. Jadi ini luar biasa teman-teman, bahwa pelaku kejahatan itu berusaha mau menguasai korbannya. Jadi kita itu mau dijadikan korban sama mereka. Luar biasa kejahatan seperti itu. Akhirnya saya bilang, ya kalau ada uang masuk di saya akan muncul, kalau enggak artinya Anda yang menipu saya. Dia bersikeras, marah-marah gimana. Akhirnya dia iniin aja, dia matiin teleponnya. Ternyata emang itu penipu loh teman-teman. Jadi dia seolah-olah dia minta, dia mau bayar harga yang saya minta. Dia transfer, tapi dia serba cepat mau minta feedback balik dari kita bahwa kita sudah menerima uangnya. Saya bilang belum. Dia maunya itu nggak mau menerima jawaban demikian, dia mau terimanya itu jawaban saya mengatakan bahwa saya sudah menerima. Jadi dia mau hipnotis, mau manipulasi, dia manipulatif dan mau berkuasa atas korban, atas saya. Saya bilang kamu menipu, kamu nggak takut dosa, saya bilang gitu. Akhirnya dia tutup. Cuman saya kalau perhatiin gini teman-teman, hati-hati ya, pokoknya hati-hati teman-teman. Jika teman-teman merasa belum terima uang, jangan mau dihipnotis, jangan mau bilang teman-teman sudah menerima. Nggak usah panik, nggak usah merasa bersalah bahwa teman-teman itu seakan-akan sudah menerima uang, atau
mereka itu sudah mengeluarkan uang dan terjadi masalah di perbankan. Nggak seperti itu juga. Jika keadaan normal, tunggu mendingan gitu. Jika mereka bilang ini, ya harus ada buktinya bahwa kita sudah menerima uang di tangan. Kalau kita belum terima uang di tangan, dia minta bilang kita sudah harus mengakui uang diterima, nanti jatuhnya kita malah disuruh transfer balik uang ke dia, kita harus jadi mengikuti dia, malah kita yang ngirim uang ke mereka. Jadi intinya teman-teman, jika ada orang yang mengaku-ngaku dia sudah memberikan uang ke kita, harus ada bukti kita telah menerima uang tersebut. Kalau nggak usah berandai-andai, nggak usah nggak enakan, nggak usah takut, bilang. Kita akan bilang terima kalau sudah menerima, kalau belum ya belum ya belum. Di luar itu bisa jadi ya kita yang jadi korban dan kita harus bilang kamu nipu saya ya, jadi kayak gitu. Atau enggak kita nggak usah ladenin atau blok nomornya kayak gitu. Mungkin teman-teman takut, atau enggak biarin, teman-teman harus bilang ke dia, buktiin aja nomornya atau lapor ke polisian, bawa dia ke polisi atau bilang kita lapor ke polisi, ke penegak hukum. Nah, selalu hati-hati teman-teman, ini kejahatan luar biasa, orang yang kelaparan tuh banyak. Padahal kita saat ada rezeki segala kita nggak usah pamer, kita nggak usah menunjukkan kita punya uang, santai aja teman-teman, rasa aja kita sama seperti mereka, dalam keadaan yang ya nggak ada uang juga seperti itu. Itu aja yang saya mau bagikan, semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberikan keselamatan, dan jangan melakukan kejahatan juga seperti orang-orang yang jahat di luar. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.